Yang bertugas dipersilakan. Diam. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang bertugas memimpin kita untuk menyanyikan lagu wajib, silahkan. Satu nusa, satu bangsa. 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air Persijaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silahkan duduk. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, Ibu mau cek kehadiran anak-anak kelas 4. Dengar nama di sini. Indra Sino, Hadir Ibu, Christian de Jesus, hadir Ibu, Jessica Sunilake, hadir Ibu, Carmelita Teme, hadir Ibu, Grisela Binsasi, Ivoni Abi, Marcelus Boko, hadir Ibu, Teofilo Seo Sasi, hadir Ibu, Carmelia Teme, hadir Ibu, Pasiona Salu, hadir Ibu, Agustino Ane, hadir Ibu, Hani Kolo, hadir Ibu, Alexandro Fui, hadir Ibu, Anser Novana, hadir Ibu, Selviana Wilfrida Sufa, hadir Ibu, Stefania Longgamoro, hadir Ibu, Stella Clarissa Polo, hadir Ibu, Augusto Nua. hadir Ibu. Ya, baik, hari ini semua hadir ya. Tepuk salut untuk kita dulu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Hari ini kita akan belajar materi IPS bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Membangun masyarakat yang beradab. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kelas 4 dapat membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Kelas 4, di sini siapa yang tahu peraturan tertulis itu seperti peraturan tertulis itu apa? Atau apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis? Ita, silakan. Peraturan dengan sanksi yang memaksa. Ya. Peraturan dengan sanksi yang memaksa. Ya, peraturan dengan sanksi yang memaksa. Ada yang lain? Ona, silakan. Peraturan tertulis dibuat oleh negara. Ya, peraturan tertulis dibuat oleh negara. Benar. Yang dijawab oleh Ita dan Lia itu benar. Jadi, peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh negara. Dan kalau kita tidak mengikuti aturannya, maka kita akan dikenai sanksi. Nah, sekarang pertanyaan ibu lagi, peraturan tidak tertulis. Apa yang dimaksud dengan peraturan tidak tertulis? Lia, silakan. Peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Ya,
Jadi peraturan yang dijawab oleh Ita itu benar. Jadi peraturan tidak tertulis itu adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat atau peraturan yang tidak ditulis. Jadi tanpa sengaja itu kalau kita melakukan kesalahan maka kita akan merasa malu atau merasa minder karena itu peraturan sudah diturunkan dari nenek moyang kita. Nah, itu yang disebut dengan peraturan tidak tertulis. Jadi, peraturan tertulis itu adalah peraturan yang dibuat oleh suatu negara dan kalau kita tidak mengikuti aturannya maka kita akan dikenakan sanksi. Sedangkan peraturan tidak tertulis itu adalah peraturan yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita dan itu diturunkan oleh nenek moyang kita. Seperti permisi saat berjalan di depan orang yang lebih tua atau di depan teman kita, atau meminta terima kasih. Kalau orang memberikan kita sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Itu yang disebut dengan aturan tidak tertulis. Nah, jadi anak-anak sudah bisa membedakan antara peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Contoh dari peraturan tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar, itu yang paling pertama. Yang kedua, peraturan pemerintah, itu adalah contoh dari peraturan tertulis. Yang ketiga, peraturan daerah, itu juga termasuk di dalam contoh aturan tertulis. Yang keempat, peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah itu juga termasuk di dalam aturan tertulis. Sedangkan aturan tidak tertulis itu contohnya seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan. Meminta izin saat berpergian, meminta terima kasih saat mendapatkan sesuatu dari teman atau orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengucapkan maaf bila ada salah. Nah, itu yang disebut dengan peraturan tidak tertulis. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi kelompok yang akan kalian kerjakan. Silakan berpencar mengikuti kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan kelompok 3 dengan kelompok 3. Silakan. Duduk sudah Ita, silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan menyimak hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Hai teman-teman. Hai Siska. Selamat siang semua. Selamat siang. Kelompok 1 silakan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum saya mempresentasikan hasil kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Febronia Jessica Sumilake dan di samping saya bernama Anak Salu. Dan di samping saya bernama Andi Kolo. Dan di samping saya bernama Ruby.
Ya, Robi. Sebutkan 3 contoh peraturan tertulis dan 3 contoh peraturan tidak tertulis. Pertama, peraturan tertulis. 1. Undang-Undang Dasar. 2. Peraturan pemerintahan. 3. Peraturan daerah. Dan 3 contoh peraturan tidak tertulis. 1. Mengucapkan permisi. 2. Menghargai orang tua. 3. Menyayangi satu sama lain. Ya. Apakah dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada tanggapan? Pas? Pas. Pas? Pas. Oke, kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Sekian dan terima kasih atas kelompokan. silakan dulu. Anak-anak, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi, contoh dari peraturan tertulis tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 itu benar. Contohnya itu memang benar. Itu adalah contoh dari peraturan tertulis. Contohnya yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 itu adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, peraturan pemerintah. Itu adalah contoh dari peraturan tertulis. Yang ketiga, peraturan daerah. Nah, itu juga termasuk di dalam peraturan tertulis. Terus yang kedua, contoh dari peraturan tidak tertulis. Ibu minta kamu sebutkan 3 contoh. 3 contoh yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 itu benar. Yang pertama, menghargai teman. Yang kedua, meminta permisi saat berjalan. Yang ketiga, berterima kasih saat diberikan suatu barang oleh teman atau orang lain. Nah, itu yang disebut dengan contoh dari aturan tidak tertulis. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti, sudah dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis? Sudah. Oke. Sekarang ibu akan memberikan evaluasi, dan evaluasi itu dikerjakan perorangan supaya ibu bisa lihat apakah dari kelas 4 ini siapa yang belum bisa membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang sudah silakan satu-satu. Tertib. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah bekerja. Semoga kalian bisa membedakan antara peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Pelajaran kita hari ini adalah kita dapat membedakan antara peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan dan anak-anak presentasikan di depan tadi mengenai perbedaan 3 contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis itu sudah benar. Jadi kedepannya anak-anak bisa membedakan antara peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Jadi kalau ada aturan berarti kita harus mematuhinya. Peraturan itu mau di mana saja kita harus mematuhinya. Karena ketika kita tidak mematuhinya maka kita akan dikenakan sanksi. Dikenakan kalau peraturan tertulis, sanksinya itu kita bisa masuk di penjara. Iya. Karena itu merupakan peraturan pemerintah. Jadi kalau kita melanggarnya maka kita akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, kalau peraturan tidak tertulis itu karena sudah diturunkan dari dulu toh. Jadi kalau kita tidak
mengikuti aturan tersebut, maka dengan sendiri kita akan merasa malu atau merasa minder, atau kita akan mendapat teguran dari orang yang lebih tua. Nah, itu yang disebut dengan aturan tidak tertulis. Jadi sanksinya seperti itu, kita akan mendapat teguran. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Yang bertugas berdoa penutup, silakan. Silakan. Teman-teman marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semua, silahkan duduk. Kita akan bertemu di waktu yang akan datang.